Tuhan, ini hidup kami. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tangan-Mu yang gagah perkasa, hidup kami akan Engkau angkat naik Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, di tangan kanan-Mu yang penuh pertolongan, kami akan cakap Tuhan, melewati setiap badai hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami mendengarkan satu hal yang baik Tuhan daripada-Mu yang datangnya dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami pengertian, Roh Kudus berikan kami hikmat, agar tanah hati kami yang kering menjadi gembur karena firman yang ditanam tidak akan sia-sia. Benih firman akan bertumbuh dan berbuah, sehingga buahnya dinikmati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami mau duduk diam. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, menjadi saluran dari pemberitaan firman-Mu. Terima kasih, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Sekali lagi kayaknya kurang semuanya semangat ya. Tadi saya dikatakan sama Pak Nathanael, GBI Bethlehem pokoknya semangat. Shalom. Nah, ini baru GBI Bethlehem. Ya, tadi ya masih setengah. Tadi sudah full GBI Bethlehem. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kesempatannya Pak Nathan, Ibu beserta dengan Pak Irfan, beserta dengan tim pengembalaan, kesempatan saya dapat melayani berdiri di tempat ini. Ya, perkenalkan, nama saya PDM Daniel Suprianto. Saya datang bersama dengan istri. Saya punya 3 orang anak dan kami melayani di Jakarta Barat. Sama-sama satu keluarga kita GBI. Ya, saya kenal Pak Nathan waktu di pengurusan Perwil. Ya, kita sama-sama melayani untuk Jakarta Barat. Ya, puji Tuhan, pengembalaan di GBI Bethlehem saya dengar sudah ibadah sampai jam 7 malam. Dan nanti saya juga jam 7 malam melayani di tempat ini. Dan saya sungguh senang dapat membagikan firman buat Bapak dan Ibu. Satu firman yang akan saya tabur lewat satu judul yang berjudulkan percepatan. Wow, ya. Akselerasi. Ya. Siapa yang pasti dengar kalau kata ini langsung pengen percepatan. Amin. Percepatan, tetapi kita harus tahu percepatan yang macam mana yang kita mau terima, yaitu percepatan dari Tuhan. Katakan kanan kirinya, percepatan dari Tuhan. Antara percepatan sama kecepatan itu berbeda. Kecepatan bagaimana kita sampai ke satu tujuan dengan menggunakan kecepatan yang ada. Tetapi yang namanya percepatan, bagaimana dari kecepatan 20 naik kepada kecepatan 30, dari kecepatan 30 naik kepada kecepatan 60, artinya ada spike yang terjadi. Ada satu lonjakan yang terjadi di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Pak, apakah percepatan itu alkitabiah? Yes, tentu percepatan itu alkitabiah. Kenapa? Karena Tuhan memakai tools, alat percepatan ini untuk berangkat cara, untuk menggenapi janji-janjinya dan rencananya kepada setiap orang. Percaya itu Bapak dan Ibu? Saudara dan saya, kita bisa mengalami percepatan. Pasti. Kalau kita berada di dalam tuntunan dan tracknya Tuhan, kita akan dibawa mengalami percepatan demi percepatan demi percepatan. Setuju dengan saya? Masalahnya apakah kita ada di dalam tracknya Tuhan, atau kita sudah mulai menyerong kanan dan kiri, menyimpang kanan dan kiri. That's the problem. Tetapi iman percaya kita, janji firman Tuhan mengatakan saat kita ada di dalam langkah-langkahnya Tuhan, kita akan dituntun. Setiap perjalanan kita ya akan dituntun Tuhan memasuki tanah yang gembur. Amin. Percaya, Ivan percaya kita bahwa percepatan itu alkitabiah. Itu dulu yang harus kita percaya. Kalau dengerin firman Tuhan masih ada 25 menit nggak percaya, buat apa saudara-saudara? Benar gak? Kita harus percaya dulu. Pertama, kata percepatan berasal dari kata kamus ya. Kita melihat dari beberapa hal. Pertama dari kamus bahasa Indonesia itu perbuatan untuk mempercepat. Yang tadinya lambat lebih cepat, yang tadinya cepat lebih cepat lagi. Adanya tingkat pertambahan kecepatan.
dan perubahan kecepatan terhadap waktu. Tetapi yang mau kita imani di sini, kecepatan dari Tuhan adalah satu tindakan Allah terhadap manusia kepada kita, ya, kepada kita. Jadi garis bawahi kata tindakan Allah. Percepatan sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Amin. Memang dunia di sana, di luar sana menawarkan percepatan, ya, cara yang instan. Wah, kalau mau cepat kaya ada caranya, ya. Mau cepat kaya masuk dunia hitam. Mau cepat kaya, ya senggol kanan, bukan senggol kanan ya, tapi geser kanan, geser kiri, injek bawah, jilat atasan, makanya bisa jadi cepat naik jabatan. Itu kata-kata formula dunia. Tapi kata-kata Tuhan, kata Alkitab bukan caranya seperti itu. Sekali lagi, dunia menawarkan juga cara-cara yang cepat, instan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang duduk hari ini di tempat ini, kita mau pakai caranya Tuhan. Amin. Kita mau pakai caranya Tuhan. Amin. Masih ingat cerita Yusuf? Jikalau saja Yusuf tergoda oleh Tante Potifar dan dia katakan, oke, saya setuju. Dia pasti berpikir dalam otaknya, kalau saya melakukan itu, saya akan terus disayang, hidup saya akan tetap aman di rumah Potifar. Betul? Ya, dia bisa pakai cara itu, percepatan dunia itu. Percepatan dunia. Dia merasa tadinya budak, dijual, lalu naik jabatan. Potifar itu bukan orang sembarangan. Dia juga orang yang dipercaya oleh Firaun. Kalau hati kecilnya Yusuf berpikir secara duniawi, dia merasa ini adalah satu percepatan dan saya bisa ambil kesempatan itu. Tapi dia tidak ambil kesempatan itu karena dia percaya ada percepatan dari Tuhan yang akan dialami. Amin. Mungkin di dalam kehidupan kita, coba cek kembali, evaluasi kembali. Kita pernah diperhadapkan oleh percepatan ini. Apakah kita mau berdiri tegak lurus seperti Yusuf, atau kita mau kompromi dengan percepatan dari dunia? Inilah saatnya kita mau tunduk firman Tuhan. Kita mau cari percepatan dari Allah, percepatan yang sejati, percepatan yang permanen. Amin. Dan ada damai sejahtera di situ. Itu yang terpenting, saudara-saudara. Selanjutnya kita baca dari firman Tuhan Amos 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Ini firman formulanya terbalik dengan formula dunia. Ya, kok bisa pembajak menyusul penuai, bahkan pengirik dan penabur benih? Karena pasti waktunya Tuhan akan datang, maka percepatan itu akan diizinkan Tuhan terjadi. Kalau percepatan dari Tuhan terjadi, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Terjadi terobosan demi terobosan dalam hidup Bapak dan Ibu Saudara. Amin. Kalau percepatan dari Tuhan itu bisa menerobos sehingga bukit-bukit akan kebanjiran, sehingga hidup saudara akan dipenuhi kelimpahan. Amin. Sesungguhnya waktu akan datang, jadi waktu Tuhan. Pak, kenapa hidup saya masih belum pernah terjadi percepatan? Mungkin kita nggak sadar percepatan itu. Karena ada percepatan yang kita percaya bahwa itu sementara tidak terlihat. Sementara tidak terlihat. Mazmur 92 mengatakan bahwa korma akan bertunas. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Terjadi pertumbuhan nggak? Kelihatannya pohon korma yang ditanam, kalau zaman mungkin sampai sekarang ya, pohon korma itu ditanam, lalu di atasnya ditaruh batu, saudara-saudara, supaya dia nggak naik ke atas, dia turun dulu ke bawah. Tapi tetap ada pertumbuhan, tetap ada percepatan, tetapi hanya ke bawah, tidak terlihat. Mungkin saudara dan saya kalau mengalami seperti itu, saudara sedang diproses supaya akarnya jadi dulu. Sehingga pada saat percepatan itu terjadi, saudara tidak tumbang. Apa yang terjadi kalau korma umur pertumbuhan tunas nggak sampai 150 hari? Berapa bulan itu berarti? 5 bulan dia bertumbuh dulu ke atas.
maka pada saat dia bertumbuh ke atas, tanah, maksud saya akar di bawahnya tidak kuat, apalagi di padang pasir, dia akan gampang roboh, dan gampang roboh. Saudara dan saya, mungkin kita tidak menyadari Tuhan sedang mengerjakan percepatan dalam hidup Bapak dan Saudara. Tidak kelihatan, orang-orang nggak ngelihat Pak, orang nggak lihat tuh Pak, jabatan saya naik, orang nggak ngelihat tuh Pak, ekonomi saya naik. Tapi Tuhan sedang memproses hidup saudara supaya pada saat kita mengalami percepatan yang dilihat oleh orang, saudara tidak akan tumbang. Yes, betul. Pondasinya Tuhan kuatin dulu. Itu sebenarnya adalah proses percepatan. Percepatannya dari Tuhan bukan hanya bicara tentang semua instan, semuanya cepat, semua cepat, tapi enggak. Penundaan pun Tuhan pakai sebagai proses untuk mencapai percepatan. Sekali lagi, kalau percepatan dari dunia, semuanya serba instan, gampang keluar. Bahkan Amsal bilang, katakan orang yang gampang mendapatkan uang, ya cepet keluar uangnya, bener ya. Tetapi kalau percepatan dari Tuhan, kadang kelihatannya terlambat menurut kita. Tetapi saudara, pada saat dia berlambat, dia akan cepat, jauh, melambung tinggi, melambung lebih cepat. Masih ingat ilustrasi mobil, saudara-saudara? Kalau mobil itu mau naik gigi, ya gigi Persneleng, apa yang dilakukan? Siapa yang nyetir mobil di sini? Biasanya pelan dulu sebentar, dikit aja, bener gak? Supaya dia bisa naik cepat. Kalau lagi tinggi langsung dihajar lagi, nggak bisa. Apalagi pas pindah gigi itu pasti ada penurunan kecepatan sedikit. Artinya sedang bersiap-siap untuk lebih cepat. Kalau saudara mengalami mungkin keterlambatan, penundaan, tapi kalau saudara masih tetap di jalurnya Tuhan, percaya, penundaan atau keterlambatan itu atau berhenti itu merupakan satu bagian dari percepatan Bapak dan Ibu. Amin. Itu yang kita percaya karena percepatan dari Tuhan. Masih ingat mukjizat pertama? Anggur menjadi air. Terbalik ya. Air menjadi anggur. Air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Di situ ada pernikahan di Kana. Anggur yang sudah disiapkan oleh tuan rumah habis. Anggur itu untuk menciptakan satu anggur yang baik butuh waktu belasan tahun. Bahkan yang terbaik bisa puluhan tahun. Maksimum 15 tahun aja sudah baik. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kehabisan anggur. Dan Yesus pada saat itu hadir bersama murid-murid dan ibunya. Lakukan mukjizat yang pertama, percepatan. Air menjadi anggur. Anggur yang harusnya minimal 3 tahun menjadi anggur yang siap diminum. Tetapi bisa dalam waktu sekejap terjadi, berubah menjadi anggur. Saudara, Tuhan mau melakukan percepatan, mukjizat percepatan itu bisa terjadi. Amin. Maria, ibu Yesus berkata, perbuatlah seperti yang dikatakan pelayan-pelayan itu. Waktuku belum tepat, belum siap. Perbuatlah itu. Tapi Tuhan Yesus lakukan. Saat kita minta, kita percaya kepada Dia. Percaya bahwa percepatan itu terjadi. Pasti Tuhan akan berikan percepatan itu pada Bapak dan Ibu. Amin. Nah, terkadang saudara-saudara, karena kan ini kalau dibilang percepatan, ada bagian-bagian orang yang merasa, oh kita harus lewatin proses, kita harus menderita, kita harus ini. Ya itu silahkan diimankan, tetapi ada janji-janji Tuhan yang juga berbicara tentang percepatan itu. Ada satu cerita, seorang raja Samaria saat itu, Raja Yoram mengalami kelaparan yang begitu dahsyat. Di dalam 2 raja-raja yang ke-6 mengalami kelaparan yang begitu dahsyat daerah situ karena mereka dijajah oleh bangsa Aram, Raja Ben-Hadad. Saking kelaparannya, saking keringnya, saudara-saudara, karena dijajah, bahkan satu kepala keledai pun dihargai
sama seperti 9 juta rupiah. Dan bahkan boleh dibuka dalam 2 Raja-Raja nanti ya, setelah ya, firman Tuhan baca-baca cerita itu. 1/4 cup atau 1/4 liter, maaf, kotoran merpati itu dihargai 600.000 kalau dalam rupiah ya, itu shikal perak. Tetapi bahkan yang lebih menyedihkan, ada 2 orang ibu saling bicara saking kelaparannya. Ibu, mereka ngobrol nih ya berdua. Kita punya anak laki-laki, mari kita masak anak kita sama-sama. Ya, kamu masak anak kamu, kita bagi. Apa yang terjadi? Anaknya ya, ibu yang pertama dimasak, lalu dibagikan. Tetapi karena anak ibu yang kedua, maksudnya ibu kedua tidak mau melakukan itu, dia akhirnya melarikan anak itu. Dan ibu tersebut mengadukan perihal itu kepada Raja Yoram. Saking begitu laparnya, saking begitu miskinnya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Elisa, Nabi Elisa saat itu, atas kehendak Tuhan, di dalam ayat yang ke-32, sebelum bangsa Aram itu menangkap Nabi Elisa, sebelum para pemangku jabatan itu datangi Elisa, Elisa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan dia katakan begini, besok kamu akan menerima mukjizat dari Tuhan. Percepatan, lihat, dari kekeringan yang luar biasa, cepat langsung dalam hal 1 hari, besok terjadi kelimpahan yang luar biasa. How come? Bagaimana mungkin dari kering langsung terjadi kelimpahan? Bahkan 2 jelai gandum itu harganya murah, 1 shikal saja, sangat murah. Apa yang Tuhan buat pada bangsa Israel saat itu? Ternyata bangsa Aram dibuat ketakutan oleh Tuhan karena mereka seolah-olah mendengar ada bunyi-bunyian tentara yang begitu banyak. Dan lalu raja di antara mereka berkata, wow, ini raja-raja Israel, dia ngumpulin raja-raja sekitar Israel, dan mereka bersekutu untuk melawan kita, dan mereka kabur. Lalu mereka meninggalkan banyak harta, dan di situ mereka menerima harta. Bahkan ada 1 orang perwira, bukan 1 orang ya, beberapa orang perwira berkata, mana mungkin itu terjadi? Tetapi Elisa berkata, kamu akan melihat mukjizat itu, tetapi kamu tidak akan menikmati. Begitulah kalau kita percaya percepatan. Kalau kita tidak percaya itu terjadi, kita hanya bisa melihat, hebat ya itu orang, cepat ya berkembang, cepat ya pelayanannya berkembang, cepat ya segala macam. Tetapi kita tidak menikmati, kita hanya melihat saja. Karena mungkin salah satunya kita tidak percaya. Sama seperti perwira Israel yang tidak percaya, dia hanya menonton, bahkan dia akhirnya mati terinjak-injak karena rakyat berbondong-bondong mengambil makanan-makanan itu. Apakah saudara mau menjadi rakyat yang menikmati percepatan dari Tuhan, atau mau jadi perwira yang hanya bisa melihat, bahkan mereka tidak bisa menikmati percepatan itu? Jawabannya ada di antara kita. Jawabannya di maksud saya dipulangkan kembali kepada Bapak dan Ibu. Percaya? Yes, saya percaya. Itu janji Tuhan. Pak, kenapa kalau hidup saya ini lambat? Mungkin nanti kita bisa lihat di sini ada beberapa hal bagaimana caranya kita mengalami percepatan. Oke, selanjutnya mengapa kita perlu mengalami percepatan? Hidup saya biasa aja, Pak. Oke, ingat, percepatan itu bukan hanya masalah materi, tapi percepatan itu juga percepatan rohani, saudara. Karena dalam Efesus 4 ayat 13, saudara dan saya, kita harus mencapai satu tujuan, yaitu kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat 13, kita harus mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Secara rohani pun Tuhan mau mempercepat pertumbuhan itu. Tapi Pak, butuh proses. Yes, proses itu harus juga dijalani. Tapi ada saatnya Tuhan mempercepat itu.
Mengapa kita perlu percepatan? Yang pertama, karena nama Tuhan akan dimuliakan melalui percepatan. Setuju dengan saya? Nama Tuhan akan dimuliakan melalui percepatan. Kalau percepatannya dari Tuhan, tujuannya kepada Tuhan, oleh Dia, untuk Dia, karena Dia. Tetapi kalau tujuannya buat diri sendiri, motivasi untuk diri sendiri, kita akan cenderung memuji diri sendiri. Oh, karena gue hebat, karena kuliah gue sudah S5, ya kalau ada gitu. Oh, karena saya terampil Pak. Oh, karena faktor genetika. Karena dari turun-temurun memang kita orang yang pasti berhasil Pak. No, itu kata dunia. Tapi kalau kata Tuhan, percepatan itu berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Amin. Yohanes 2 ayat 11, pada saat Yesus melakukan mujizat itu, apa ya ayat yang terakhir dikatakan? Bahwa nama kemuliaan bagi nama Tuhan, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lewat hidup saudara yang mengalami percepatan, Tuhan juga mau saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Wis, itu si Andi kemarin masih nggak tahu luntang-lantung jadi apa, tapi sekarang dia sudah punya posisi yang bagus. Oh, kemarin dia itu anak yang bandel, bahkan ibunya bilang, aduh, nah ini saya nggak tahu dia bakal jadi apa, saya pasrahkan saja. Tetapi sekarang bisa jadi WL, oh sekarang bisa jadi pemain musik, oh sekarang bisa jadi pendeta. Itu nama siapa yang dimuliakan? Nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya orang yang di luar sana yang belum percaya menjadi percaya. Yang sudah percaya pada Tuhan Yesus menjadi diteguhkan. Oh, ada kuasa dalam pertobatan, ada kuasa dalam percepatan. Itu harusnya menjadi iman kita. Tuhan, izinkan saya mengalami percepatan, karena lewat percepatan yang Tuhan berikan kepada saya mau nama Tuhan dimuliakan. Itu tindakan perkataan iman saudara kepada Tuhan. Pak, saya udah minta Pak, saya udah minta. Perkatakan dengan iman. Tuhan, lewat saya, Tuhan berikan percepatan, dan saya mau balikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga banyak orang percaya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nomor satu. Nomor kedua, kenapa kita perlu mengalami percepatan? Karena itu merupakan rancangan dari penggenapan rancangan Tuhan, rencana Tuhan terhadap hidup kita. Percepatan merupakan penggenapan rancangan Tuhan kepada hidup kita. Dalam Mazmur 105, coba saya, ada satu kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud, tetapi menceritakan tentang Yusuf. Mazmur 105 ayat 16 sampai yang ke 19. Saya bacakan untuk Bapak dan Ibu. Ketika ia mendatangkan kelaparan, ia artinya Tuhan, kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan ini negeri Mesir, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Apa yang terjadi dalam hidup Yusuf? Sepertinya up and down. Dia turun jauh daripada impian dia dari awal. Bahkan dia budak, dijual, masuk penjara lagi. Itu kalau hitungan ekonomi itu minus, saudara-saudara, bukan dari nol lagi. Biasanya budak itu dipakai, dijual untuk bekerja di rumah, ya, atau di tempat-tempat. Tapi ini dia budak dijual, minus, kelihatannya jauh. Tetapi saat penggenapan Tuhan terjadi, ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikan dia tuan atas istananya. Maukah kita masuk di dalam rancangan Tuhan, terus berjalan di dalam
track jalurnya Tuhan kepada kita. Yes Tuhan, saya mau, saya rindu. Kalau kita mau, izinkan kita rendah hati masuk ke dalam situ. Tuhan akan buat percepatan demi percepatan. Yusuf tidak memperdulikan hinaan-hinaan itu, tetapi dia tetap mau masuk dalam pengenapan rencana Tuhan. Kalau dibilang sakit hati, dia sakit hati, tetapi dia tidak pedulikan itu. Dia pandangannya bertuju pada rancangan Tuhan terhadap hidup dia. Dia percaya berkat yang diberikan oleh bapaknya Yakub lewat doa. Dia percaya janji itu. Saudara dan saya, kita menerima berkat setiap minggu oleh Bapak Gembala, didoakan. Percaya itu, bahwa ada penggenapan rencana Tuhan terhadap hidup Bapak dan Ibu dan saudara. Amin. Yang ketiga, kita menikmati kebaikan Tuhan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita pun dikaruniakan untuk menikmati. Amin, percaya gak? Menikmati kebaikan Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 18, kita makan, kita minum, kita menikmati. Itu pun karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau memberkati anak-anaknya, percaya, amin. Dan dia mau kita menikmati karunia itu. Dan percepatan itu merupakan karunia yang Tuhan berikan. Itu merupakan kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan. Amsal 13 ayat 12, kalau hidup kita terpenuhi, maka hidupnya, sebentar, Amsal 13 ayat 12, keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Semua mau menikmati kebaikan Tuhan? Percaya janji Tuhan. Banyak janji-janji Tuhan yang kita bisa dapatkan dari firman-Nya. Kita imani itu, percaya kan. Maka kita akan masuk dalam kebaikan Tuhan. Keempat, kita perlu mencapai satu kedewasaan penuh. Inilah juga merupakan target yang Tuhan tetapkan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya menikmati kebaikan Tuhan, itu adalah bonus-bonus yang Tuhan berikan. Dalam kita masuk di dalam rencana Tuhan, itu merupakan bonus-bonusnya. Tetapi tujuan kita seperti yang termaktub, seperti yang tercantum dalam Efesus 4 ayat 13, mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah percepatan, dibutuhkan percepatan untuk rohani, saudara. Dan selanjutnya, bagaimana caranya kita menikmati percepatan itu? Next. Yang pertama, kita harus percaya bahwa percepatan benar-benar ada dan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Kalau kita nggak percaya, kita nggak beriman, maka itu tidak terjadi. Tapi kalau kita percaya dan itu berasal dari Tuhan, kita akan diizinkan Tuhan mengalami percepatan. Percaya, kanan kirinya, colek kanan kirinya, percaya. Percaya. Mungkin dalam hati kanan kirinya, enggak tuh, gue nggak belum tuh. Percaya, nah, pasti bisa, pasti Tuhan berikan. Bukan karena kebisaan kita, bukan karena gagah perkasa kita, hebatnya kita, tapi karena Tuhan. Yang kedua, minta kepada Tuhan. Ask God. Minta perkenanan Tuhan. Saat Tuhan berkenan, Tuhan akan berikan itu kepada. Kisah 2 ayat 47, di mana di situ jemaat mula-mula Tuhan berikan percepatan 3.000 orang, ya, bahkan di awal-awal 150 orang. Terjadi percepatan demi percepatan karena mereka bersekutu, bersatu hati, berdoa dan minta kepada Tuhan. Sama seperti tadi Maria minta kepada Tuhan, perbuatlah itu. Tuhan rindu untuk memberkati Bapak dan Ibu lewat percepatan ini. Ada satu kisah dalam Yohanes di mana murid-murid yang tadinya Petrus, Simon maksud saya, sudah hopeless, tidak ada ikan yang mereka tangkap semalam-malaman. Sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi dan mereka sudah membereskan jala mereka. Tetapi pada saat ada Tuhan di situ, Tuhan ada di situ, Tuhan berikan percepatan terjadi.
Dia bilang, Simon, jauhkan perahumu, ya, arahkan perahumu ke tempat yang lebih jauh, dan engkau lempar jalanya. Saya percaya ikan itu bukan karena ada ikan, maksud saya di situ. Bukan karena ada ikan yang lagi ngumpul di situ, tapi Tuhan yang suruh ikan itu masuk ke dalam situ. Benar gak? Kalau ada ikan di situ, secara hitungan kenelayanan harusnya maksudnya Simon tahu. Tapi ada momentum yang Tuhan berikan kepada Simon sehingga mereka bisa menangkap. Percepatan juga bicara tentang momentum. Saudara, kalau saudara akhirnya ditemukan oleh orang yang tepat, bicara tentang hubungan, pasangan hidup yang tepat, teman hidup yang tepat, itu juga merupakan percepatan dari Tuhan. Di dalam usaha, dalam bisnis, saudara akan menemukan rekan bisnis yang tepat, pekerjaan yang tepat, the right man on the right place, pekerjaan posisi yang tepat, itu merupakan percepatan. Coba kita ketemu orang yang salah, ya, udah ngabisin waktu lama-lama, nggak terjadi. Udah ngabisin waktu lama-lama, tadinya sudah berjanji mau bersatu, mau menikah, akhirnya tidak terjadi. Percepatan itu bisa dalam segala aspek. Amin. Dan minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan percepatan itu. Next. Sebelumnya ya tadi. Keempat. Bagaimana kita menerima percepatan? Ya, ini iman kita. Kita harus punya iman. Percepatan yang kita terima itu untuk memberkati dan memuliakan Tuhan. Kalau motivasinya benar, maka Tuhan melihat itu dan Tuhan akan berikan percepatan kepada Bapak dan Ibu. Rumus, maksud saya penemuan-penemuan, kalau tidak disertai dengan motivasi yang benar, maka penemuan-penemuan itu akan menjadi penemuan untuk dipakai oleh orang-orang untuk melakukan hal kejahatan. Makanya perlu ada motivasi yang benar. Begitu juga dengan percepatan, perlu ada motivasi percepatan yang benar. Tuhan, saya datang kepadamu, saya minta kepadamu, saya berdoa, beribadah setiap kali karena saya mau menerima percepatan dari Tuhan untuk diri saya. Saya mau jadi kaya, Tuhan. Saya mau ngalahin orang itu. Saya mau tunjukkan kepada orang itu bahwa saya bisa. Nah, itu motivasi yang salah. Tujuan kita harus dimurnikan, yaitu untuk memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan terakhir, kita harus tanggalkan beban yang merintangi. Seperti Ibrani 12 ayat yang pertama, tanggalkan dosa dan beban yang merintangi. Gimana kita mau lebih cepat kalau kaki kita terikat? Gimana kalau kita mau cepat tapi kita injek pedal rem? Tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Minta sama Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan. Beban masa lalu saudara, beban ejekan-ejekan, kamu gak bakal bisa. Kamu memang dari sumber darahnya sudah pasti itu uratnya urat miskin misalnya kayak gitu. Enggak. Itu masa lalu, ejekan-ejekan yang merintangi. Tanggalkan itu dan berharap sama janji Tuhan, beriman sama janji Tuhan, percepatan akan terjadi buat saudara dan saya. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kesimpulan maksud saya. Wah, ini masih panjang ya. Sedikit lagi. Kesimpulan, percepatan ilahi dapat terjadi bagi semua anak-anak Tuhan yang percaya. Amin. Imani. Yang kedua, Tuhan Yesus mau kita berada dalam penggenapan rencananya. Untuk itu percepatan merupakan cara Tuhan. Kalau kita lihat Google Map, kita salah jalan, maka jadi lebih lambat kalau kita salah jalan. Tapi kita kalau masih masuk dalam planning dari Google Map itu atau peta itu, maka kita akan sampai tujuan dengan cepat. Oleh sebab itu, mari masuk dalam rencananya Tuhan. Fellowship, intimacy dengan Tuhan, maka kita akan terus masuk dalam rencananya Tuhan. Dan ketiga, percepatan dapat terjadi melalui tangan Tuhan yang bekerja sama dengan ketaatan manusia. Ya, tanpa ketaatan, tanpa kita beriman, percepatan itu hanya hadiah yang tersedia tapi kita nggak panggil, kita nggak ambil. Kita harus taat, beriman, percaya, dan minta kepada Tuhan. Ada satu
ketaatan yang perlu kita lakukan. Dan terakhir, percepatan merupakan kebaikan Tuhan untuk kita nikmati, bukan untuk diri sendiri, tetapi kita bagikan untuk sesama. Pada saat Simon perahunya penuh dengan ikan, maka 153 ikan kalau nggak salah, waktu itu dia panggil perahu yang lain, ayo datang, kita bagi, kita bersama-sama menerima kebaikan Tuhan. Saudara rindu menerima percepatan? Amin. Saudara pasti menerima karena saudara punya iman yang benar kepada Tuhan. Percepatan terjadi buat hidup saudara dan kita semua. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman dengan satu pujian. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.